Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas Danantara ya guys ya, karena beberapa subscriber itu minta kita untuk ngebahas Danantara yang akan diluncurkan tanggal 24 Februari ya. Bentar lagi nih guys ya, sekitar 4 hari lagi oleh Presiden Prabowo. Ya, Danantara ini sendiri singkatan dari Daya Anagata Nusantara ya guys ya. Maksudnya kekuatan masa depan ya guys ya. Anagata itu masa depan, kekuatan masa depan Nusantara atau negara Indonesia ya, Nusantara itu maksudnya guys ya. Jadi memang Danantara ini nanti akan membawahi ya guys ya, untuk pertamanya itu adalah 7 BUMN ya guys ya. 7 BUMN ini yaitu PLN ya guys ya, Pertamina, Telkom, BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan MinID ya guys ya. Nah, di antara perusahaan-perusahaan ini tidak semuanya itu milik pemerintah 100% nih guys ya. Sebagian itu sudah go public ya. Yang mempunyainya pemerintah itu tuh si PLN ini guys ya. PLN, Pertamina ini guys ya. Ini sama MinID ya. MinID itu punya beberapa anak perusahaan. Anak perusahaannya itu Freeport ya guys ya, PTBA, Inalum, lalu Timah ya guys ya, Tins ya guys ya. Satu lagi itu Aneka Tambang atau Antam. Tapi guys, itu di perusahaan-perusahaan tersebut juga MinID ini tidak memiliki 100% kepemilikan ya guys ya. Contohnya di PTBA juga itu meskipun pemegang saham tertinggi dan pengendali, tetapi MinID tidak menguasai 100% ya guys ya. Di Antam pun sama, di Tins juga sama, di Freeport juga sama. Jadi secara keseluruhan, tetapi MinID ini sebagai holding company itu miliknya pemerintah 100% ya. Dia belum go public ya guys ya, masih tertutup ya. Jadi tiga perusahaan yang milik pemerintah 100% itu di PLN, Pertamina, dan di MinID ya. Nah guys, apa sih maksud Pak Prabowo membentuk Danantara ini guys ya? Ini yang sekarang ini lagi heboh nih guys ya. Banyak yang menyerukan untuk tarik uang kita yang ada di bank-bank BUMN ya, untuk rush ya. Karena khawatir ini guys ya, khawatir bahwa bank-bank ini akan bangkrut dengan adanya Danantara gitu guys ya. Masyarakat itu sangat khawatir karena memang yang sudah-sudah itu sering terjadi ya guys ya, lembaga-lembaga pemerintah ini karena merasa ya guys ya, mungkin lembaga ini ya, perusahaan milik pemerintah ya, jadi akhirnya mungkin kurang pengawasan yang ujung-ujungnya akhirnya kasus seperti di Asabri dan di Jiwasraya gitu guys ya, gimana kerugian negaranya lumayan banyak gitu guys ya. Nanti kita juga akan bahas kilas gitu guys ya, korupsi-korupsi yang terjadi di Jiwasraya dan di Asabri ini. Kebetulan mereka ini korupsinya berhubungan dengan saham ya guys ya, berhubungan dengan saham, dan kebetulan sahamnya juga sama ya guys ya, dia itu di PT Hansen alias kode sahamnya itu MYRX ya. Nah itu nanti kita akan bahas, tetapi kita akan bahas dulu ya guys ya, si Danantara ini sebenarnya seperti apa konsepnya gitu loh guys ya. Nah guys, jadi Danantara ini adalah sebuah holding company nantinya guys ya. Jadi mirip MinID aja ini guys ya. Jadi tetapi dalam skala yang lebih luas ya guys ya. Danantara ini meniru konsep dari Temasek ya guys ya. Temasek ini perusahaan Singapura, di mana Temasek ini sendiri itu dari awalnya guys ya, dari awalnya itu 354 juta dolar Singapura, sekarang itu ini mulai tahun 1970-an ya, 1974 lah, sekian lah Temasek ini. Sampai sekarang itu dengan metode dividen reinvest ya, itu dia sudah mempunyai duit 389 juta dolar ya. Jadi konsep Temasek ini ya, dan Hasanah yang ada di Malaysia inilah yang ditiru ya oleh Pak Prabowo dengan mendirikan Danantara. Jadi nanti guys, dana yang diperoleh dari BUMN yang selama ini disetorkan kepada negara ya guys ya. Jadi selama ini BUMN ini setornya duit ke negara untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, dan
macam-macam lah ya guys ya, menjadi salah satu pendapatan negara non pajak ya guys ya. Ini nanti kedepannya dengan adanya Danantara ini tidak langsung disetorkan kepada negara guys ya. Jadi masuk ke Danantara dulu ya, masuk ke Danantara dulu. Setelah itu dikelola oleh Danantara. Nah, nanti keuntungan dari Danantara inilah yang akan disetorkan ke pemerintah ya guys ya. Jadi melewat Danantara dulu. Jadi nanti setelah dikelola oleh Danantara, baru keuntungan sesudahnya itulah yang masuk ke pemerintah. Danantara ini duitnya akan dipakai apa? Ya tentunya untuk membiayai, untuk berinvestasi gitu guys ya. Mungkin bisa jadi investasi di saham, investasi di mana ya guys ya, untuk membiayai investasi di saham luar negeri, atau proyek-proyek strategis di Indonesia atau di luar negeri. Intinya dana yang diperoleh dari dividen-dividen BUMN itu nanti akan diinvestasikan gitu guys ya, diinvestasikan supaya mendapatkan hasil lagi gitu loh guys ya. Jadi ya seperti dividen reinvest lah guys ya, dividennya dari BUMN diinvestasikan kembali yang menghasilkan dividen berikutnya. Jadi seperti yang gua sering bilang ya guys ya, kalau orang mau kaya beli saham A yang menghasilkan dividen, dividennya dibelikan saham B ya. Nanti saham B menghasilkan dividen, saham B tadi, ya dividen saham B tadi dibelikan saham C gitu loh guys ya. Bertumpuk-tumpuk, akhirnya menggulung ya seperti Temasek ini, akhirnya bisa 389 miliar dolar Singapura. Dari sebelumnya awal berdiri cuma 354 juta dolar gitu loh guys ya. Nah guys, nanti kita akan bahas ya celah-celah yang akan muncul di Danantara ini gitu loh guys ya. Tapi sebelum itu kita coba hitung-hitungan guys ya. Jadi laba bersih 2024 nih guys. Ini PLN itu punya laba bersih 60 triliun nih guys ya. PLN 60 triliun ini dari mana guys? Jadi guys, PLN itu labanya sudah 50 triliun ya, 50,1 triliun per Oktober ya, berarti masih ada sisa 2 bulan ya, 2 bulan. Jadi ini metode pendekatan ya guys ya. Dia itu per Oktober aja udah 50 triliun, berarti kemungkinan sampai dengan Desember, ketika kita asumsikan per bulan itu dia 5 triliun labanya, berarti nanti di Desember itu kemungkinan di 60 triliun gitu loh guys ya. Pertamina juga sama, per Oktober itu dia 42 triliun, kita asumsikan sampai Desember itu di 50 triliun nih guys ya. Telkom ini 22,7 triliun, ini juga proyeksi TTM ya, dari laba sampai dengan Oktober ditambah dengan laba Q4 2023 ya guys ya, seperti itu. BBRI ini udah final 60,155 triliun ya, BNI ini juga final 21 triliun, Bank Mandiri udah final 55,8 triliun ya guys ya. Untuk MinID ini proyeksi juga itu di 35 triliun ya guys ya, dari hasil setor porsi pemerintah untuk PTBA, TINS, Freeport dan lain-lain, itu dia itu dapatnya di 35 triliun ya di 2024. Nah, ini guys, pemilikan negara itu PLN itu 100% guys. Berarti yang masuk ke kantong pemerintah itu ya, yang masuk ke kantong Danantara nanti itu dia 60 triliun utuh ya guys ya. Pertamina juga utuh. Telkom itu sebagian ya, karena punya pemerintah cuma 52%, BRI juga 53% aja, BNI 60, Mandiri 60 ya. Jadi nggak 100% jadi milik negara, tetapi sebagian dibagi juga ke para retail ya. Jadi nanti Danantara itu akan mendapatkan setahun sekitar 200 triliun guys ya. Setiap tahun itu dia akan mendapatkan duit 200 triliun untuk diinvestasikan ulang. Nah, inilah yang akan menimbulkan celah-celah itu di situ guys ya. Ketika investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga sebesar ini guys ya, ini akan memancing tikus-tikus guys ya, tikus-tikus baik dari dalam maupun dari luar ya guys ya. Nah, tapi sebelum itu guys, sebelum kita lanjut ke potensi tikus-tikus ini gimana mereka akan menggerogoti Danantara, gue pengen ngejelasin
saat ini guys di Twitter maupun di di Twitter terutama ya, itu banyak tagar atau seruan untuk rush gitu loh guys ya, untuk karena takut Danantara ini nanti dikorupsi. Gua jelasin guys, jadi yang masuk ke Danantara ini guys, ini hanya dividennya ya guys ya. Jadi yang masuk ke negara itu dividennya ya. Jadi perusahaannya ini memang dividennya akan dikelola Danantara, tetapi untuk ini guys ya, untuk kalaupun terjadi ini guys, kalaupun terjadi korupsi besar-besaran di Danantara sampai semua dividennya ini disikat habis 235 triliun, disikat oleh tikus-tikus sampai habis, itu juga tidak akan berpengaruh terhadap BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri. Jadi kalau kalian mau narikin duit kalian di BBRI, BBNI, dan Mandiri, lah buat apa gitu guys ya? Tidak akan berpengaruh guys, tidak ada hubungannya ya. Tapi kenapa di Indonesia rame ya? Mungkin ya biasalah guys ya, masyarakat kita ini kan banyak yang kurang literasi gitu guys ya, kurang edukasi, gampang di bego-begoin gitu loh guys ya. Itu yang gua sayangin gitu guys ya. Jangan buru-buru gitu guys ya, jangan buru-buru gampang terpengaruh ya, share hoax kayak gitu ya. Itu kan bisa rame juga gara-gara banyak yang share ya guys ya. Share itu yang videonya Bang Omon gitu loh guys ya, jangan share hoax kayak gitu, bahwa Danantara nanti bikin bangkrut gitu. Enggak, bikin bangkrut bank-bank BUMN enggak, mereka menyerukan untuk pindah ke ke bank lain gitu loh guys ya. Bahkan sahamnya pun beberapa hari ini rontok gitu loh guys ya, karena banyak yang ketakutan. Padahal sebenarnya ya nggak ada hubungannya Danantara ini dengan perusahaan-perusahaan itu gitu guys ya. Yang diambil dari perusahaan-perusahaan itu hanya dividennya aja gitu guys ya. Nah guys, jadi Danantara ini selain mendapatkan dividen dari BUMN sebesar 200 triliun ya, penghematan itu akan menjadi penghematan APBN ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu menjadi modal awal ya. Jadi untuk modal Danantara ini untuk modal awalnya itu dapat dari ini ya guys ya, dapat dari penghematan APBN ya. Tapi nanti selanjutnya Danantara ini akan terus mendapatkan modal itu dari dividen BUMN sekitar 200 triliun setiap tahun. Ya, apakah tahun depan naik ya? Tentunya kemungkinan dengan adanya Danantara pasti BUMN ini akan dipush atau ditekan untuk bisa menghasilkan dividen lebih gitu loh guys ya. Nah, retail kayak kita ini justru malah ini dapat kebahagiaannya bisa lebih besar ya. BBRI kemungkinan payout rasionya akan lebih tinggi ya. BBNI juga kemungkinan bisa payoutnya lebih tinggi. BMRI juga akan mungkin dipaksa lebih tinggi. PTBA juga kemungkinan lebih tinggi. Antam ya, itu kemungkinan akan seperti itu gitu guys ya. Jadi BUMN ini akan dipaksa untuk store dividen lebih banyak gitu guys ya, karena akan menjadi modal atau ini guys ya, atau sumber modal ya dari Danantara untuk diinvestasikan. Nah guys, disinilah potensi fraudnya muncul itu di investasikan ini guys ya. Banyak orang-orang yang akan mendekati. Gua kasih contoh kasus di PT Asabri dan Jiwasraya nih guys ya. Jadi ini guys ya, kasus Asabri itu guys, itu rugi negara itu 22, triliun ya. Jadi kasusnya ini sama, Asabri dengan Jiwasraya ini sama. Kerjasamanya dengan pengusaha yang sama, yaitu si Bencok. Bencok ini punya Hanson atau MYRX ya. Per hari ini itu sudah MYRX ini sudah suspend guys ya, udah nilainya gocap dan ini sudah suspend, artinya udah nggak bisa apa-apain lagi, nggak bisa diperjualbelikan ya. Jadi dulu permainannya mirip-mirip guys sebenarnya, Asabri sama si Jiwasraya ini. Intinya manajer investasi itu diajak kerjasama oleh PT Hanson untuk membeli saham di PT Hanson alias MYRX ya. Padahal saham-saham MYRX ini saham-saham boncos, nggak ada nilai fundamentalnya gitu loh guys ya, tidak ada value-nya sama sekali. Tetapi tapi dana yang sangat besar di Asabri dan Jiwasraya itu diinvestasikan ke si PT
MJRX ini, si MJRX alias PT Hanson alias ownernya si Bencok ini, Beni Cokro. Sekarang ya si atas kasus ini, atas kasus Asabri ini, si Bencok ini dihukum mati atau seumur hidup ya, karena ini udah merugikan banget gitu loh ya. Jadi nanti godaan-godaan yang muncul itu akan datang dari saham-saham yang bodong-bodong ini gitu. Investasi-investasi bodong ini akan berdatangan ke Danantara untuk menggoda integritas orang-orang yang ada di dalam Danantara ini supaya mau kerjasama dengan mereka, tentunya dengan imbalan yang luar biasa gitu loh guys ya. Jadi dari situlah nanti akan muncul celah. Tapi selama Danantara ini berisi orang-orang yang berintegritas, ya tentunya tidak akan seperti itu gitu guys ya. Kalau misalnya orang berintegritas ya mungkin ketipu sih bisa, kayak Temasek juga kemarin habis ketipu sama si Evisery gitu loh guys ya, orang kita, orang Indonesia yang ngibulin Temasek gitu loh guys ya. Padahal Temasek ini ya kekayaannya atau asetnya itu sudah dari 354 juta menjadi 389 miliar gitu loh guys ya. Itu aja juga dikibulin sama Evisery, tapi kan tentunya tidak signifikan ya guys ya, tidak signifikan. Dari 200 juta dolar ya atau sekitar 3,2 triliun di Evisery itu tidak semuanya juga oleh Temasek hanya sebagiannya aja gitu guys ya. Nah, nanti Danantara ini kita harapkan diisi orang-orang profesional, dan memang dari aturan hukumnya orang-orang ini tidak bisa dituntut ya guys ya ketika melakukan kesalahan investasi. Wajar guys, emang bisnis investasi ini kan resiko gitu loh guys ya, tentunya nggak bisa sempurna, tetapi jika ada niat jahat mereka tetap akan kena. Tapi ketika tidak ada niat jahat itu tidak bisa dipidana, supaya mereka punya keberanian ya. Kalau misalnya setiap rugi dipidana ya, meskipun itu tidak ada maksud untuk rugi ya, nggak ada yang mau jadi manajer investasi di Danantara nanti gitu loh guys ya. Jadi memang aturan itu bukan berarti mereka kebal hukum, bukan, tetapi memang untuk investasi, manajer investasinya itu memang tidak bisa dikenakan pidana ketika melakukan kesalahan investasi yang tidak diniatkan atau tidak dalam tanda kutip kerjasama seperti kasus Asabri sama Jiwasraya. Kalau mereka itu memang kerjasama, mereka memang kong kali kong, mereka memang udah janjian dengan si Bencok gitu loh guys ya. Beda dengan kalau memang tidak ada niatan tapi salah analisa dan rugi seperti di kasus Temasek ditipu sama si Evisery itu gitu loh guys ya. Jadi laporan keuangannya digelembungin, mereka mengira bahwa ini sudah oke, ternyata aslinya perusahaan minus gitu loh guys ya, alias rugi gitu. Ya, jadi itu guys ya, Danantara ini ketika nanti berhasil ya dengan konsep dividen reinvest seperti yang dilakukan Temasek ya, dividen direinvestasikan lagi, direinvest lagi, ini akan menjadi suatu peluang untuk kesejahteraan rakyat, karena akan menjadi perusahaan yang milik negara, milik rakyat, yang menghasilkan hasil yang luar biasa besar gitu guys ya. Apalagi ketika sebagian ya, kita harapkan sih sebagian dari investasi yang Danantara ini menginvestasikan di sektor real, misalnya buka pabrik ya, buka BUMN baru yang menyerap banyak tenaga kerja, itu tentunya akan sangat bagus dan sangat membantu perekonomian masyarakat Indonesia gitu loh guys ya. Tapi kalaupun diinvestasikan untuk membeli saham-saham atau membeli proyek-proyek khusus, itu nggak ada masalah juga selama memang pengelolanya itu benar gitu loh guys ya, dan memang tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan para tikus-tikus ya yang ingin bekerja sama dengan mereka untuk yang ujung-ujungnya untuk ngambilin duitnya si Danantara tadi gitu guys ya. Ya, tapi intinya Danantara ini adalah holding tersendiri ya, yang diambil dari BUMN ini adalah dividennya. Jadi ketika mereka pun ngebandel atau kasus, itu yang rusak adalah kepercayaan
ini ya guys ya, kepercayaan kepada pemerintah juga pastinya, tetapi sebenarnya untuk perusahaannya sendiri itu tidak akan terpengaruh karena yang diambil dan dikelola oleh Danantara itu adalah dividennya ya guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.